setiap pasukan Tuhan masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah dan memuji nama Tuhan kita. Firman-Nya mengatakan bahwa Tuhan selalu berserta kita. Dia kuatkan roh dan jiwa kita. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita nyanyikan dari awal lagi pujian ini dengan iman. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tengah maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, ku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu Tuhan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Dengan sayap-Mu kami akan terbang tinggi mengatasi badai dan perlindungan, sebab Engkau kekuatan setiap kami. Pertolonganku Tuhan, di tempat bersama maha dengan tinggi. Ku mengangkat tanganku, mengatasi segala aku sesuatu di dalam hidup berserah. Kau ku Sebab Engkau nantikan, kekuatan Kau kami, yang ku sembah, Engkau yang kami nantikan, Yesusku. Engkau yang kami harapkan. Dengan sayap-Mu Engkau berikan kekuatan ku sayap yang akan baru buat terbang setiap tinggi, kami, di tengah badai sehingga kami hidup boleh naik dan ku terbang tak tinggi menyerah. dalam kemuliaan Kau
kekuatan dan perlindungan. Sungguh Engkau pengharapan kami, bagi kami, pertolonganku untuk kami. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita sembah Tuhan kita. Oh ya lama sande, haleluya. Shalabaralabaralaba sedededede karalabaralabaralabara. Haleluya, haleluya. Engkau kekuatan bagi kami Tuhan. Mengatasi segala badai, sebabkan Tuhan yang menyelamatkan diri. Kami percaya sebenarnya kami mengangkat tangan kami dan wajah kami. Kami mengangkat Kau ya Allah kami, ya Tuhan dan gunung batu keselamatan kami. Ya rata syakata karama karama ya santara lama ya. Oh ya rama ya syakara lama ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sepanjang tahun 2021 Engkau memberikan yang terbaik bagi kami. Apapun pergumulan kami Tuhan, Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Dan masuk di awal tahun 2022 kami sangat yakin dan percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah Tuhan Yesus. Dulu sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, sebab Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan. Ya Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hatiku bukan kepada yang lain ya Tuhan. Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya
biar kami mau melihat kemuliaan-Mu. Ya Engkau Berjalanlah bersama Allah dengan yang kami. ku percaya di dalam Dalam tangan kami, Tuhan. hidupku. Hanya Tuntun Engkau setiap langkah Yesus kami. yang sanggup Dan jangan pernah Engkau lepaskan kami. Sebab kepadamu hati kami melekat dan percaya. Ya, kepadamu hati kami percaya. Oh Jesus, Ya, kepadamu kami berharap. Ya Engkau yang sanggup Tuhan. mengubah semuanya Tuhan. Kami serahkan hidup kami. Sekali lagi naikkan katakan, kepadamu aku percaya. Engkau Allah yang ku percaya Naikkan di dalam imanmu. hatiku. Sekali lagi deklarasikan, kepadamu aku Engkau percaya Yesus Tuhan. yang sanggup. Ini adalah sebuah acara yang 1-2 hari kemarin, minggu yang kemarin Tuhan tiba-tiba ngomong dan saya tidak pernah ngerti dan tidak pernah tahu kalau itu bertepatan dengan orang dunia memperingati hari Valentine atau hari kasih sayang. Nah, persoalannya acara tanggal 13 itu mungkin sekitar 2 sampai 2,5 jam. Jadi kita akan usahakan sekitar jam 7:30 acara itu selesai, kita akan praise and worship. Saya akan sampaikan kenapa Tuhan itu buat acara besok tanggal 13, intinya apa saya akan sampaikan kita tidak sedang memperingati hari Valentine, kita juga tidak merayakan itu. Orang Kristen harusnya tidak boleh merayakan hari Valentine. Saya akan jelaskan kenapa, saya akan ceritakan kenapa dan segala macam. Tapi kita akan bikin gathering online, kita akan bikin sebuah ucapan syukur, kita akan mempersembahkan sebuah penyembahan kita ke Tuhan, kembali ke Tuhan, sebuah hati yang penuh dengan penyembahan, sebuah hati yang penuh cinta ke Tuhan. Jadi saya akan sebutkan kita mau kembalikan hati kita yang penuh menyembah ke Tuhan, karena Tuhan lagi cari hari-hari terakhir ini bukan mereka yang pinter, mereka yang menyembah itu bukan mereka yang istilahnya bukan mereka yang melayani jadi hamba Tuhan, yang pinter nyanyi, yang pinter WL, yang pinter worship, bukan. Tuhan lagi cari hamba yang betul-betul punya sebuah pengabdian, hamba yang betul-betul punya sebuah passion, dan itu dibutuhkan untuk hari-hari terakhir ini. Ya, nah itu dimulai dari tanggal 13 jam 5 sore sampai sekitar paling top itu sampai jam 7:30, dan kita akan bubar supaya kita nggak kena liftnya kena tutup dan lain sebagainya. Dibuka untuk siapa? Dibuka untuk umum, siapa aja boleh datang. Dress code-nya apa? Nggak ada dress code. Ya, saya tidak mengharuskan. Yun kemarin tanya dress code-nya apa Bu? Pakai pink? Enggak, terserah lu doa, lu mau pakai baju apa, mau pakai warna merah, mau pakai warna biru, terserah kalian. Ya, pokoknya kalian doa Tuhan, kalau dunia besoknya tanggal 14 memperingati hari Valentine, memperingati hari kasih sayang, dunia berkata hari kasih sayang hari di mana kita harus menyatakan cinta ataupun mempertegas ataupun mempublikasikan cinta satu dengan yang lain. Ya, kalau saudara mau kirim coklat ya saya terima aja, nggak apa-apa. Saudara mau kasih hadiah juga ke orang lain juga tidak ada masalah. Tapi intinya penyembahan kita di tanggal 13 bukanlah memperingati hari kasih sayang.
tanggal 13 nanti saya akan sebutkan, saya akan sampaikan apa yang menjadi tujuan Tuhan dan apa yang menjadi kenapa kita bikin ibadah. Saya sejujurnya tidak punya sebuah ide, tidak punya rencana untuk bikin acara. Sekalian di acara gathering online itu, streaming online, kita akan streaming online lewat YouTube. Sekalian kita akan rekam, nanti kalau ada Bapak Ibu yang tidak punya kesempatan untuk mengikut itu acara, itu nanti kita bisa tayang ulang kembali. Ya, sebagaimana Bapak Ibu tahu, kalau channel YouTube Elisa Maria Irawan sudah mulai ada posting dan kontennya dan lain sebagainya. Nah, karena menurut saya di awal-awal kenapa Tuhan itu tegur, karena fokus saya, konsentrasi saya tersedot begitu cukup banyak dalam konten digital YouTube ini, sehingga tiba-tiba seminggu yang lalu Tuhan tiba-tiba tegur, tapi dengan sebuah teguran yang menurut saya cukup romantis lah. Saudara tahu ya, ada sebuah lagu, I'm coming back to the light, to the heart of worship. Tahu ya, itu lagu yang pernah terkenal sekian tahun oleh sebuah grup di Australia, dan sampai hari ini grupnya menjadi pudar dan tidak ada lagi passionnya, tidak ada lagi apinya. Tapi sampai hari ini itu lagu yang membawa itu grup dikenal di seluruh dunia. Dan hari itu lagu itu terngiang kayak digemakan oleh Tuhan, dan akhirnya hari itu saya mencoba menyanyikan lagu itu sambil mengingat kembali liriknya dan lain sebagainya. Tiba-tiba saya menangis, saya bilang, Tuhan, I'm so sorry. Mungkin setelah menyelesaikan 34 provinsi, ada hal-hal yang enggak tepat saya kerjakan, ada hal-hal yang engkau juga enggak suka, saya enggak tahu persis seperti apa. Mungkin karena terlalu sibuk, kadang-kadang saya juga bisa menjadi sangat tidak tepat. Saya mau berkata, proses hidup kita menangkap yang Tuhan mau itu seringkali terjadi seperti itu. Kita bukan orang yang 100% bisa tune in dengan Tuhan. Kadang-kadang kita bisa terdistraksi dengan satu dan dua hal, dengan kesibukan ini dan itu dan sebagainya. Dan saya mau jujur mau berkata, fokus dan konsentrasi saya itu terpecah. Ya, untuk di channel akun YouTube ini terpecah. Pertama, dari awal saya tidak pernah mau main di YouTube di digital. Saya cukup lama menggumulkan itu semua, dan saya cukup berkata, Tuhan, kalau bisa jangan aku deh, lebih baik aku nopang ke orang lain, aku hanya menjadi latarnya, dan saya nggak usah jadi pemain utamanya dan lain sebagainya. Karena saya ngerti, saya nggak punya pengalaman, saya nggak punya tim, saya harus membangun dari awal dan lain sebagainya. Segala sesuatu yang dimana saya tidak kuasai, saya harus membangun dari awal. Saya tahu harga yang harus saya taruh. Itu sebabnya di awal tahun yang lalu, di bulan-bulan November dan Desember, saya berkata, saya sudah tahu Tuhan itu ngomong, ambil di digital, aku akan buka sesuatu yang baru buat kamu. Saya itu udah nolak jauh-jauh hari, dan saya bergumul sekian bulan sampai Januari kemarin pun saya masih bergumul, dan saya tahu pergumulannya saya, Tuhan juga lihat dan sebagainya. Dan ada sesuatu di dalam hati saya bilang, aduh, saya tuh sampai narik napas gitu loh ya. Nah, akhirnya Tuhan cerita, nanti saya akan cerita detailnya di tanggal 13-nya. Saudara yang mau datang ikut hadir onset di ibadah, silakan. Tapi sekali lagi kita akan streaming online. Setelah itu kita akan rekam dan kita akan posting ulang ya. Nah, oke, malam hari ini sebuah pembelajar, siap-siap ya Via, aku mau masuk ke sesi. Seberapapun orang yang ada malam hari ini, saya akan masuk ke sesi. Karena sudah jam 7:10 Recording juga. in progress. Oke, mati semua suara.
Sesi malam hari ini adalah sesi yang cukup berat. Sekali lagi saya coba mengingatkan, kalau seandainya Bapak dan Ibu, saudaraku, engkau tidak ngerti apa yang saya sampaikan malam hari ini, tapi cukup dimasukin ke freezer aja dulu, dibukukan dulu aja, oke? Nanti pelan-pelan saudara doakan lagi, dan saudara minta roh pengertian, minta roh kudus ajarkan lagi, karena ini penting sekali. Saya mau berkata sejujurnya, siapapun juga hamba-hamba Tuhan yang terkenal, saya kalau sebut beberapa nama yang kalibernya internasional dan lain sebagainya, beberapa hamba-hamba Tuhan itu pernah memberikan sebuah pernyataan dan berkata, kalau kita tidak bisa menjaga hati nurani kita murni, kita akan gampang masuk kena yang namanya manipulasi hati kita sendiri dan juga memanipulasi orang lain. Dua proses rekayasa yang disengaja. Dengan melakukan sebuah penambahan, kemudian disembunyikan atau dikaburkan terhadap sebagian atau keseluruhan. Itu bisa menyangkut fakta atau emosi atau perasaan atau sumber informasi atau substansi atau realita atau kenyataan atau apapun, bahkan sejarah. Hati nurani yang murni itu orang susah. Apa sih hati nurani? Bahkan anak-anak yang kelahiran milenial, mereka aja nggak tahu suara batin itu apa sih? Suara hati nurani itu apa sih? Banyak orang tidak ngerti, tidak paham. Sehingga dipakailah yang namanya manipulasi hati atau penipuan hati atau penipuan emosi ataupun pembelokkan emosi yang harusnya tadinya lurus, yang harusnya lempeng, tiba-tiba dibiaskan atau ditipu atau diburamkan atau dikaburkan dan lain sebagainya. Sehingga tidak sesuai dengan fakta, dengan realita, dengan kondisi, dengan perasaan, dengan substansi yang sesungguhnya, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sebelum saya ini lebih lanjut, saya mau bacakan Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-9. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-9 berkata begini, ini bahasa Alkitab. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Ini bahasa Alkitab ya. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Nah, saya coba menggali dari kamus besar bahasa Indonesia, apa sih makna kata licik? Saya mendapatkan beberapa makna yang sinonim dengan kata licik. Saya bacakan ya. Saya butuh menyampaikan itu ke depan supaya kita itu mengerti dengan persis apa sih manipulasi hati supaya kita tidak terjebak, kita tidak bermain di dalamnya dan kita bisa mewaspadai kalau kita mau akhir sampai di ujung destiny kita. Kamus Besar Bahasa Indonesia berkata, licik itu kata sifat, bisa bermakna licin, ya. Pernah tahu ya licin, orang itu licin banget gitu ya. Jadi banyak taktiknya atau gimana lah, kurang lebih begitu. Juga bisa bermakna penakut, bisa juga bermakna banyak akal yang buruk, bisa juga bermakna pandai menipu. Ini kata licik loh, ya. Kemudian culas, kemudian bisa juga bermakna curang. Licik itu juga kurang lebih identik sama dengan curang. Kemudian mudah menyerah, licik. Kenapa Yeremia berkata betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Tidak ada satu manusia yang tidak punya hati. Semua kita punya hati. Kalau kita tidak punya hati, kita semuanya robot. Oke, karena Yeremia berkata betapa liciknya hati, itu artinya tidak peduli siapa kita. Baik kita ini sebagai hamba Tuhan, kita pelayan atau siapapun, kita bekerja di dunia sekuler dan segala macam. Kalau firman berkata betapa licik, itu artinya hati kita licik. Persoalannya kita mau jujur atau tidak, itu persoalan yang berbeda. Nah, saya mau berkata, saya balik lagi. Saya sempat merenungkan
setiap kali kalau kita baca di Kisah Para Rasul di Ibrani dan juga di Korintus, Paulus itu adalah salah satu rasul yang seringkali mengungkapkan statement hati nurani yang murni. Oke, nanti kita akan baca beberapa ayat. Saya tidak menemukan Petrus ngomong begitu. Saya tidak menemukan 11 rasul bicara tentang hati nurani yang murni. Kemudian saya mencoba mempelajari hati nurani yang murni itu bahasa Alkitab. Dunia nggak ngerti. Keluarlah sebuah istilah yang namanya manipulasi. Saya mencoba merenungkan Tuhan, dari mana asal muasalnya, kenapa hati anak-anak manusia begitu tidak murni, begitu gampang dimanipulasi, bahkan memanipulasi. Saya mencoba menelusuri itu semua. Oke? Yuk, saya mendapati kenyataan dan fakta. Pada waktu kita lihat ya di Kejadian, saudara tulis, nggak usah dibuka, saya tahu kita nggak punya waktu. Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai yang ke-10 itu tentang kejatuhan Adam dalam dosa. Izinkan saya membacakan ayat yang ke-7. Ini cikal bakal waktu Adam jatuh dalam dosa. Maka terbukalah mata mereka berdua, Adam dan Hawa. Mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawak. Ayat ke-8 berkata begini, ketika mereka mendengar suara langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ayat yang ke-9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ayat yang ke-10, Adam menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Kalau kita baca lagi ayat yang ke-11 dan selanjutnya, Tuhan langsung bertanya, loh, kenapa kamu bisa tahu Adam kalau kamu itu telanjang? Apakah kamu makan dari buah pohon yang aku larang itu? Nah, kalau kita baca selanjutnya perikop itu, kemudian kita baca, Adam berkata, iya, aku makan itu buah. Wanita yang engkau taruh di sebelahku itulah yang memberikan aku makan sehingga aku makan. Waktu saya merenungkan kenapa hati manusia begitu bisa gampang dimanipulasi dan memanipulasi. Bahasa Alkitab berkata hati manusia begitu gampang, enggak murni, gampang terkontaminasi. Ternyata cikal bakalnya adalah kejatuhan pada waktu Adam pertama kali di taman. Pada waktu Tuhan berkata, kamu kelola ini taman dan Tuhan memberikan pekerjaan buat Adam dan Tuhan melihat bahwa tidak ada satupun binatang atau apapun, hewan apapun yang diberikan di bawah kuasanya Adam, dan Tuhan berkata engkau beri mereka nama dan lain sebagainya, dan Tuhan tidak melihat bahwa dari binatang-binatang itu bisa menjadi kawan yang sepadan buat Adam. Dan pada waktu Adam lagi sibuk memberikan nama dan memberikan semua nama pohon dan semua binatang yang ada di taman, Tuhan tiba-tiba berinisiatif dan berkata, enggak baik loh, ternyata Adam seorang diri. Adam secara pribadi tidak pernah menyadari kalau kesendiriannya ditemenin dengan pohon, dengan segala macam, dengan binatang, dia tidak ngerti, tidak tahu kalau dia membutuhkan orang lain. Dia tidak tahu, tidak pernah menyadari ada kekosongan di dalam dirinya ketika Tuhan berkata tidak baik Adam seorang diri. Ujungnya Tuhan berinisiatif untuk membuat Hawa menjadi teman sepadan buat Adam. Dan pada waktu Tuhan menciptakan Hawa dari tulang rusuknya Adam, dan Tuhan membawa Hawa itu kepada Adam, dan tiba-tiba
Hawa menemukan dan Hawa tahu bahwa Adam itu diciptakan dari tulang rusuknya. Pada waktu Adam dipertemukan, ini saya flashback ke belakang. Pada waktu Adam dipertemukan oleh Hawa, Adam berkata, inilah tulang dari tulangku. Inilah daging dari dagingku. Dan waktu Adam ketemu dengan seseorang yang diambil di dalam dirinya, dia tiba-tiba keluar. Inilah diriku yang sebenarnya. Nah, pada waktu Adam dikasih Hawa, Alkitab memang tidak menceritakan betapa bahagianya Hawa dan kemudian mereka bahagia dan lain sebagainya. Itu bahasa drakor. Oke, itu bahasa drakor. Dulu nggak ada bahasa istilah kayak begitu. Adam cuma tahu menyelesaikan apa yang menjadi tugas yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Dan pada waktu Tuhan berkata, Adam, semua pohon yang ada di dalam taman ini engkau boleh makan. Terkecuali pohon yang satu ini engkau nggak boleh makan. Persoalannya Hawa tidak mengerti pada waktu instruksi dan perintah itu diterima oleh Adam langsung dari Tuhan. Saya nggak tahu apakah Adam menceritakan itu ke Hawa atau tidak, saya nggak tahu. Saya yakin dan percaya Adam menyampaikannya itu kepada Hawa, tapi saya tidak tahu seberapa serius Adam menceritakan itu kepada Hawa. Persoalannya pada saat Hawa ditinggal sendiri oleh Adam dan tiba-tiba disamperin oleh iblis yang dalam rupa ular dan mencoba membisikkan sesuatu, bukan sesuatu yang kelihatannya dosa, yang sesuatu yang kelihatannya benar, yang sesuatu yang kelihatannya manipulasi. Kalimat yang pertama manipulasi, kalimat yang pertama yang dikeluarkan, yang dipakai oleh iblis kepada Hawa, itulah manipulasi. Saudara mau tahu? Kata manipulasi membelokkan hati nurani Hawa yang murni, itu dipakai oleh iblis. Itu dipakai oleh ular. Saya cukup kaget menemukan kenyataan yang ada di lapangan. Ternyata pertama kali ular yang cerdik itu datang masuk kepada Hawa. Itu dipakai dengan kata manipulasi. Iblis, ular, tidak datang kepada Hawa dengan sesuatu yang kelihatannya memberontak Tuhan, tetapi dimanipulasi. Pembelokan terjadi bukan kepada Hawa tetapi kepada Adam. Dan yang paling aneh, pada waktu kesalahan itu jatuh dan terjadi, memang pencetusnya adalah adalah Hawa. Tapi pada waktu Hawa memberikan itu buah kepada Adam, Adam kok yang nggak nanya ya, lu dapat buah ini dari mana? Saya nggak ngerti. Mungkin buahnya mirip-mirip dengan kebanyakan buah yang ada di taman. Saya juga nggak tahu, sehingga Adam nggak nanya lagi. Dan akhirnya dimakan. Dan pada waktu Adam makan, tiba-tiba matanya terbuka seperti ada sesuatu yang rontok. Dan dia mendapati dirinya telanjang. Hawa waktu itu masih belum tahu kalau dirinya telanjang. Adamlah yang pertama kali menemukan dan mendapati dirinya telanjang. Pada waktu Adam tahu dirinya telanjang, dia sadar. Hatinya berdebar kencang, dia sadar, dia ngerti, dia jatuh dalam kesalahan. Waktu Adam tahu dan ngerti, dia bawa Hawa untuk mengumpul, untuk bersembunyi. Di waktu yang bersamaan Adam mendengar derap langkah kaki Tuhan ada di tangan. Manipulasi, kata hati nurani yang murni terkontaminasi terjadi di tangan. Itu sebabnya dari semenjak dosa awal, dari setiap manusia yang dilahirkan oleh seorang wanita membawa kecenderungan hatinya dimanipulasi dan memanipulasi, dan tidak banyak orang yang bisa
mempertahankan hati nuraninya tetap murni, baik itu di hadapan Allah maupun manusia. Dan salah satu hal yang saya amazing, kenapa Yeremia yang mendapatkan pengingkapan kebenaran itu, sehingga Yeremia pasal yang ke-17, Yeremia membukakan rahasia itu dan dia berkata betapa liciknya hati, bahkan lebih licik daripada segala sesuatu. Saya tidak menemukan di kitab-kitab yang lain ada hamba-hamba Tuhan ataupun nabi-nabi yang lain yang menceritakan betapa liciknya hati. Ada Yehezkiel, tetapi Yehezkiel tidak bercerita tentang hati yang licik. Hanya di kitab Yeremia lah saya menemukan nabi yang satu ini menceritakan betapa liciknya hati. Setelah ditelusuri, ternyata kelicikan hati itu muncul pada waktu iblis dalam rupa ular memanipulasi dan membelokkan hati nurani Adam lewat Hawa, dan itu mulai jatuh. Saya mau buka lagi satu ayat tentang Paulus. Saya sekali lagi berkata, sesi malam ini cukup berat. Yuk kita lihat. Saya buka dulu ya, Kisah Para Rasul, saudara catat aja. Kisah Para Rasul pasal yang ke-23 dulu deh supaya berurut. Kisah Para Rasul pasal yang ke-23 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata begini, sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, Paulus berkata, hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Kisah Para Rasul pasal yang ke-23 ayat yang pertama, itu pernyataan statement Rasul Paulus pertama kali disidang oleh para kepala agama, orang-orang Taurat, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan lain sebagainya. Itu statement pertama. Ayat berikutnya, Kisah Para Rasul pasal yang ke-24, ayat yang ke-16. Kisah Para Rasul pasal 24, ayat yang ke-16 berkata begini, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Satu lagi. Ada beberapa ayat yang saya mau bukakan tentang pernyataan Rasul Paulus. Saudara akan sangat butuh waktu untuk mencernanya. Oke, satu lagi. Wait, aku cari dulu. Oke. Itu dua ayat tentang di mana Rasul Paulus berkata dia berjuang mati-matian untuk mempertahankan hati nuraninya murni dan lain sebagainya. Oke. Saudara, saya mau buka latar belakang. Ini siapa Rasul Paulus? Sebelum kita tahu akhirnya Paulus mendapatkan sebuah perjumpaan yang ilahi, ketemu dengan kemuliaan Tuhan dan kemudian dia bertobat dan lain sebagainya. Kita bisa melihat di Lukas pasal yang ke-18, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-32. Itu ada perikop dengan judul judulnya kalau nggak salah orang muda yang kaya. Kalau saya nggak salah ya, saya coba buka deh. Lukas pasal yang ke-18 ayatnya, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Itu perikopnya. Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-27. Oke, saya bacakan ayat yang ke-18. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja.
engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, perikop ini menceritakan tentang latar belakang Paulus atau yang namanya Saulus. Paulus sebelum akhirnya Paulus terjebak menganiaya orang-orang Kristen, Paulus itu sudah begitu mengidolakan Yesus. Di Lukas pasal yang ke-18, ayat yang ke-18, dia berkata, guru yang baik. Dia datang kepada Tuhan, dia mau bertanya kepada Tuhan, Tuhan, guru yang baik, apa yang harus aku lakukan supaya aku mendapatkan hidup yang kekal? Yesus sengaja bertanya kepada Saulus waktu itu dia masih bernama Saulus, kenapa kamu menyebutkan aku baik? Saudara, kalau baca lagi, diulang kembali, Tuhan bahkan berkata, apa yang kamu baca di dalam hukum Taurat, jangan membunuh, jangan berzina, jangan begini, bla 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 bla. Paulus berkata, semuanya itu sudah aku lakukan, aku kerjakan di masa mudaku. Sampai Yesus saja terkejut pada waktu Tuhan berkata, kalau begitu semuanya sudah kamu kerjakan, semua hukum Taurat sudah kamu genapi, cuma satu. Karena Yesus tahu ini Saulus adalah orang yang sangat kaya. Tuhan berkata, jual segala yang kamu miliki dan bagi-bagikan kepada orang miskin. Dan kemudian kamu datang ke saya, ikutlah aku dan layanilah. Saudara membaca perikop Lukas pasal yang ke-18, saudara, banyak para penterjemah atau literatur Alkitab meyakini itu anak muda adalah Saulus. Ya. Banyak orang berkata itu Saulus. Dan ada beberapa ayat firman di Kisah Para Rasul pasal yang ke-24 dan 23. Paulus mengulang kembali. Tapi pada waktu Paulus ketemu dengan Tuhan, ada sesuatu yang berubah. Paulus yang awalnya berpikir dia bisa dengan pakai kekuatannya untuk melakukan dan menggenapi semua peraturan Taurat dan hukum Taurat. Paulus waktu ketemu dengan kemuliaan Tuhan dan dia buta selama 3 hari. Kemudian Yesus bertanya, mengapa engkau menganiaya aku, Saulus? Tiba-tiba Saulus dibawa dalam sebuah kemuliaan Tuhan. Dan Saulus dibawa untuk mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Waktu Saulus ketemu dengan Tuhan Yesus dan rohnya diubahkan. Saulus kemudian berubah menjadi seorang yang tidak lagi mengandalkan hukum Taurat dan mengandalkan kekuatannya. Dalam sebuah perubahan yang begitu dramatis, yang tadinya Saulus berkata, semua hukum Taurat sudah aku lakukan, sudah aku kerjakan pada masa mudaku. Kita lihat yuk di Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-22. Inilah yang menjadi cikal bakal pertobatan Saulus dari seorang pelaku hukum Taurat menjadi pelaku hukum kasih karunia. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 berkata demikian. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh.
Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Waktu Paulus menulis di kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat 22, Paulus berkata, aku yang tadinya mengandalkan kekuatanku, melakukan dan mengerjakan hukum Taurat dengan kekuatanku, sekarang aku berubah. Aku nggak bisa lagi menjaga hati nuraniku dengan kekuatanku, dengan melakukan hukum Taurat. Aku butuh Kristus, aku butuh Yesus yang mati untuk aku. Di kata-kata hati nurani dan tubuh kita yang telah dibasuh dengan air yang murni, itu menceritakan pengorbanan Kristus di mana kita dibaptis oleh Kristus di dalam air, kita dibasuh, kita dimurnikan, kita disucikan. Ayat Ibrani 10:22 mengindikasikan bagaimana Paulus yang tadinya berkata, yang penting aku bisa melakukan hukum Taurat dengan semua kekuatan kemanusiaan kita, aku bisa menjaga hati nuraniku yang murni. Tiba-tiba Paulus dengan selubung yang selama ini dia berpikir hukum Taurat segala-galanya, hukum yang penting aku bisa melakukan hukum Taurat dengan kekuatanku dan ini dan itu dan segala macam. Dan hari itu selubung yang menutup mata Paulus tiba-tiba tersingkap. Dan dia baru menyadari betapa Paulus membutuhkan Kristus. Bahwa hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan dia dari setiap tuntutan demi tuntutan. Paulus masih tetap memakai dan berkata, aku berjuang loh. Sekalipun aku menyadari aku butuh Kristus, aku butuh pencurahan, penyelamatan, penebusan di atas kayu salib, aku butuh. Karena itu yang menyelamatkan aku. Tapi juga aku berjuang, aku berusaha untuk mempertahankan hati nuraniku ini tetap tulus di hadapan Allah dan manusia. Paulus tidak meninggalkan komitmennya. Paulus tidak berkata, oh iya, Kristus sudah mati buat aku, sudah menebus untuk memurnikan, mengembalikan kembali hati nuraniku yang murni. Aku bisa menjaga bukan karena dengan kekuatanku. Paulus berkata, walaupun demikian, aku tetap berkomitmen, aku tetap memperjuangkan itu. Dan saya tidak melihat ada satu rasul pun yang berbicara tentang topik ini. Oke, tentang Paulus saya berhenti dulu sampai di sini. Soalnya kalau enggak terlalu berat buat kita. Tapi saya akan coba Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Saya juga menyadari dan saya juga dibukakan, disingkapkan oleh Roh Kudus. Sebetulnya Amsal pasal yang keempat ayat 23, ayat ini sering sekali kita bicarakan, kita ngomongkan, kita deklarasikan berkali-kali, tapi sesungguhnya kita masih belum begitu paham dan kita belum begitu mengerti. Ternyata waktu Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan berkata, karena dari hatimu pertama kali itu waktu Tuhan menciptakan Adam, Tuhan menghembuskan nafas hidupnya, itu bermuaranya di mana? Di hati. Dan itu yang pertama kali oleh iblis, oleh yang namanya ular itu dirusak dan disimpangkan dari situ. Itu sebabnya Amsal lewat hikmat Salomo berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena iblis mencoba menghancurkan nafas roh Allah yang pertama kali yang dihembuskan ke Adam. Dari pertama di taman, iblis mencoba menyimpangkan lewat kata manipulasi atau mengkontaminasi hati nurani yang murni lewat Hawa. Oke. Ujungnya membawa kejatuhan Adam. Saya bacakan sekali lagi Amsal pasal yang ke-7 ayat yang ke-10. Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-22.
Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-22. Ini perkataan Yesus. Saya sambungkan kembali dengan kata licik. Yeremia berkata, betapa liciknya hati. Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-22. Perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Nanti saudara baca lagi ya. Saya mau garis bawahi di Markus pasal yang ke-7 ayat ke-22. Saya mau highlight kata kelicikan. Oke. Amsal pasal yang ke-7 ayat yang ke-10. Sekali lagi, ini ayat firman yang disampaikan oleh Raja Salomo. Maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal, saya garis bawahi, dengan hati licik. Tolong digaris bawahi. Apa hubungannya? Saya mendapati Yeremia berkata betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Kemudian Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-22, salah satu terselip di dalamnya yang namanya dosa perbuatan daging adalah kelicikan. Dan Amsal pasal yang ke-7 ayat yang 10, Salomo berkata, maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati yang licik. Saudara melihat nggak korelasinya? Hati yang licik dengan pakaian sundal. Dalam hal ini, Raja Salomo memang menceritakan seorang perempuan. Tapi yang saya mau highlight bukan seorang perempuannya, tetapi berpakaian sundal. Saudara tahu pakaian istilah kata sundal itu mungkin perkataan itu istilah kata di zaman dulu kita sering dengar ya. Kalau pakaian sundal kalau kata sundal mungkin sekarang ini kepelacuran atau berpakaian kepelacuran atau seorang pelacur dengan hati yang licik. Izinkan saya mencoba menyambungkan satu demi satu. Manipulasi hati atau bahasa Alkitab hati nurani yang murni. Pada waktu kita kehilangan hati nurani yang murni, itu artinya kita sudah dimanipulasi oleh dosa. Nah, kata manipulasi ini adalah tentang persundalan, percabulan, tentang apa lagi? Semua tentang perzinahan, tentang hati yang membelok, tentang hati yang beralih, tentang kepelacuran. Ini bukan tentang pria atau wanita. Salomo berkata, berpakaian sundal, perbuatanmu seperti seorang pelacur, hatinya licik. Saudara pernah nggak sih? Saya berdoa, saudara tidak mengalami. Buat saudara yang pernah ditipu oleh orang. Seorang yang datang dengan maksud untuk menipu, itu kebanyakan dan sering kali dilakukan oleh orang-orang yang kita percaya. Betul nggak? Kedua, penipuan itu terjadi biasanya karena orang yang kita percaya. Penipuan bisa juga terjadi karena orang itu datang dengan sebuah perkataan yang sangat meyakinkan. Betul ya? Ujungnya menipu. Itu yang namanya kelicikan. Di ujungnya menipu. Itu yang membuat Hawa jatuh. Iblis datang ke Hawa, tidak dengan serta-merta, dia berkata, yuk mari kita memberontak terhadap Allah, karena Tuhan tidak mau kamu kalau makan itu buah, karena kamu akan sama seperti dia.
ular tidak datang ke Hawa dengan cara begitu. Karena ular tahu kalau dia datang ke Hawa dengan cara seperti itu, pasti akan digolok sama Hawa. Nggak perlu perkataan yang kedua kali. Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Saya coba bacakan. Sekali lagi saya bacakan ini statement dari Rasul Paulus. Paulus berkata begini. Ini tentang pertobatannya. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Supaya aku hidup untuk Allah, untuk Elohim. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini adalah statement pertobatan dari para rasul Paulus. Dulu dia tidak mengerti, dia berusaha melakukan segala sesuatu hukum Tuhan dengan kekuatannya. Sehingga akhirnya dia terjebak dengan hati nuraninya yang termanipulasi oleh kebenaran dirinya sendiri. Dia merasa bahwa dia sanggup, dia kuat, dia hebat, bisa melakukan segala sesuatu hukum Taurat dengan kekuatannya sendiri. Pada waktu dia ketemu dengan kemuliaan Kristus, semua selubung yang selama ini telah menutupi mata hatinya tiba-tiba rontok dan terbuka, dan dia baru menyadari betapa dia menjadi orang yang sangat terkutuk kalau tanpa Kristus dia akan terjual di bawah hukum dosa. Pertemuan sekian tahun di mana hidupnya dibongkar oleh Tuhan. Ujungnya Paulus menyadari betapa dia bersyukur dia ketemu dengan Kristus, dan dia menerima sebuah penebusan, dan dia juga menerima sebuah pembebasan dari hati nuraninya yang dimana dia nggak sanggup mempertahankan itu semua dengan kekuatan kemanusiaannya. Dia hanya bisa mengerjakan dan melakukannya itu apabila dia ditebus dengan darah Yesus dan dikuduskan dan disucikan sekali lagi dengan air dan darah. Ada begitu banyak statement yang disampaikan oleh Paulus yang dia berkata, kalau bukan karena Kristus maka aku terjual di bawah hukum Taurat. Hari itu Paulus menyadari dan dia berkata, benar Tuhan, aku nggak sanggup bisa mempertahankan hati nuraniku murni. Itu sebabnya Paulus berkata, sudah 3 kali aku berteriak, aku berseru kepada Tuhan supaya dijauhkan utusan iblis. Utusan iblis dalam bentuk apa sih? Karena iblis mendakwa Paulus dengan semua akibat dosa di masa lalu. Itu sebabnya Galatia pasal yang kedua muncul keluar. Dan waktu Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagi. Kenapa saya mengangkat manipulasi hati? Pelayanan kita yang hebat, yang luar biasa, yang kelihatannya diberkati. Pekerjaan kita, bisnis kita yang kelihatannya hebat, naik terus. Dan seolah-olah diberkati dan diperkenan Tuhan. Itu juga bisa menjadi salah satu alat yang dipakai iblis untuk memanipulasi hati kita, untuk menjebak kita seolah-olah perkenanan Tuhan itu masih ada dalam hidup kita. Ini yang seringkali membuat para hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan kaliber internasional sekalipun terjebak dalam sebuah tipu muslihat iblis yang namanya manipulasi hatinya sendiri. Banyak orang berkata, banyak orang memberikan teguran, bro, hati-hati loh.
Tuhan tetap masih menyertai kok, pelayananku masih tetap sukses, pelayananku tetap masih oke, bla 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 dan segala macam, berkat tetap masih mengalir 1 dan 2 hal. Dan seringkali yang membuat seseorang terlambat menyadari kesalahannya dan dosanya karena mereka berlandaskan pelayanan yang masih tetap sukses, yang masih banyak orang datang, masih banyak orang datang menghadiri ibadahnya, masih banyak berkat yang terus mengalir. Mereka membuat itu menjadi sebuah tolak ukur perkenanan Tuhan. Kalau setiap kita membiarkan itu menjadi sebuah kebenaran, malam hari ini izinkan saya sampaikan, engkau sudah dimanipulasi oleh hatimu sendiri. Loh Bu, bukankah kita sudah dibebaskan oleh korban Kristus di atas kayu salib? Betul. Tapi kita juga harus berjuang dan berusaha mewaspadai hati kita. Karena iblis itu sekali dia nggak bisa menjegal kita, dia akan mundur, bukan berarti dia berhenti loh. Iblis akan mundur, akan mencari waktu dan kesempatan yang baik, akan balik lagi dan menjegal kita. Kapan dimana kita lemah. Rick Joyner pernah menyampaikan kebenaran ini dalam salah satu bukunya yang berjudul The Final Case. Pada waktu dia dibawa oleh Tuhan ke surga, dia melihat ada begitu banyak orang, pendeta-pendeta besar, kaliber internasional, menempati posisi di surga cuma di level 2 dan level 1 aja udah bagus. Dan dia berkata, justru aku menemukan para pendoa-pendoa syafaat, oma-oma dan opa-opa yang tidak pernah dikenal, bahkan namanya nggak pernah muncul, berada di posisi level surga yang kelima. Dan itu diteguhkan oleh beberapa pernyataan dan penglihatan oleh Pastor Yonggi Cho, dan berkata, saya ketemu dengan seorang yang tidak pernah dikenal, seorang pendoa syafaat yang tidak pernah bla bla bla, dan tiba-tiba dia ada di situ di posisi yang paling atas. Saudara boleh bongkarlah semua historical, cerita beberapa pernyataan-pernyataan buku-buku yang dimana banyak hamba-hamba Tuhan yang dikasih pernyataan dan sebagainya, level surga yang paling atas. Bukan mereka diisi para pengusaha yang cinta akan Tuhan, bukan diisi mereka para pelayan-pelayan yang hebat, yang punya karunia, yang punya pelayanan yang hebat, yang terkenal, bukan mereka para WL, para singer yang suaranya bagus-bagus. Kejatuhan orang-orang besar dimulai karena termanipulasi oleh dirinya sendiri dan oleh dunia. Saya mau sharekan yang saya hasil renungan saya. Saya berkata, Tuhan, untuk menjaga kemurnian hati nurani kita nggak gampang. Sekalipun Engkau sudah membayar harganya, Engkau sudah menebus di atas kayu salib, tapi buat kami tetap hari ini harus tetap menjaganya, tetap murni dan utuh, dan tetap sungguh-sungguh di mana perkenanan Tuhan tetap ada. Itu nggak gampang. Dan ini ada hasil renungan saya, hasil di mana saya mempelajari, saya bilang, Tuhan, apa sih yang Roh Kudus ajarkan untuk tetap menjaga kemurnian.
baik itu di dalam pelayanan maupun di dalam dunia sekuler, terutama di dunia sekuler. Saya mendapati ada 3 poin yang Roh Kudus ajarkan untuk menjaga kemurnian hati dengan pertolongan Roh Kudus tentu saja. Yang pertama, jagai hatimu dan hidupmu terutama dengan firman Tuhan. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-21 berkata demikian. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Dalam hal ini berkuasa menyelamatkan suara dan kemurnian hati nuranimu. Mazmur 16 ayat yang ke-7. Raja Daud menulis begini. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Saya mendapati Daud berkata begini, lewat pergumulannya dikejar-kejar oleh mertuanya Saul, dikejar, dicari oleh semua orang Israel. Daud berkata, hatiku marah, kecewa, sakit hati, ya. Tapi setiap menjelang malam, waktu Daud mau tidur, dia merenungkan firman Tuhan, dan dia membiarkan firman dan Tuhan lewat firman-Nya mengajarinya, membersihkan hatinya. Dan dia berkata itu sebabnya ada salah satu ayat firman Tuhan yang ditulis oleh Daud, sebelum matahari terbenam, selesaikan, bereskan masalah. Dan Daud berkata, setiap malam aku membiarkan hati nuraniku, suara Tuhan, suara Roh Tuhan berbicara, menghakimi hatiku sendiri. Kenapa itu penting? Saya belajar itu penting sekali. Mau kita nggak ada waktu atau tidak, nggak sempat atau apapun, biarkan dengan semua kesibukanmu, dengan semua beban pikiranmu yang hari ini mungkin belum selesai. Waktu engkau mau tidur, engkau rebahan di tempat tidurmu, dimanapun engkau bisa merebahkan badanmu. Dan engkau bilang ke Roh Kudus, please Tuhan, talk to me. Kenapa kita butuh Roh Kudus bicara lewat suara hati batin kita? Seringkali kalau engkau nggak ngomong, ada begitu banyak suara sepanjang hari, kesibukanmu, pikiranmu, apapun juga yang menjadi beban di dalam pikiranmu, ada begitu banyak noise. Dan Roh Kudus mengajari saya. Dia berkata, nah, kamu harus bicara. Karena pada waktu engkau bicara, Tuhan, bicara, talk to me. Itu akan tiba-tiba suara Roh Kudus akan membuat silent noise yang ada di dunia ini. Yang kita hadapi setiap hari. Dan Roh Kudus berkata, bersihkan itu hari demi hari. Jangan ditumpuk menjadi tugas mingguan. Apalagi ditumpuk menjadi tugas bulanan. Apalagi ditumpuk menjadi tugas tahunan baru koreksi, evaluasi. Roh Kudus berkata,
daily. Kita harus ngomong. Kita yang harus meminta Roh Kudus, ingatkan aku, bicara supaya aku bereskan apa yang engkau gak suka, yang aku gak sadar, yang terluput dari perhatianku, yang terluput karena kesibukanku, yang terluput karena hatiku sudah beralih ke yang lain. Kita perlu minta, kita perlu ngomong, sekalipun mungkin orang lain gak dengar, tapi engkau ngomong ke hati nurani. Karena seketika waktu engkau ngomong begitu rupa, tiba-tiba Roh Kudus akan menenangkan jiwa kita. Dan dia akan mulai berbicara. Dia akan mulai redakan gemuruh, ombak, badai. Sama seperti Tuhan berkata, angin, tenanglah. Dan tiba-tiba angin badai itu menjadi tenang. Poin kedua. Poin kedua adalah jadi pelaku firman. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Saudara tahu ayat ini. Tapi seberapa banyak di antara kita yang melakukan ayat firman ini? Kita tahu kita tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina. Kita tahu. Kita tahu kita nggak boleh berdusta. Kita tahu. Tapi seberapa banyak di antara kita yang menjadi pelaku firman? Mungkin kita nggak selingkuhan sih dengan orang lain. Tapi kita berzina dengan cara yang berbeda. Kalau kita membiarkan diri kita menjadi pendengar firman, apalagi kita cuma hanya berhenti menjadi pengajar firman, jago mengajar. Tapi kalau kita tidak pernah membiarkan diri kita menjadi pelaku firman, firman yang bilang kok, lu penipu buat dirimu sendiri. Saya nggak perlu detailkan. Kalau kita tidak menjadi pelaku firman, apa yang kita tahu, apa yang kita ajarkan, menutup suara hati nurani kita, menjadi buta, tuli, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Itu parah. Dan itu yang coba iblis kerjakan untuk anak-anak Tuhan, membutakan dan membuat tuli. Ujungnya hatinya membatu. Poin ketiga. Jagalah lidah. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-26. Jikalau ada seorang menganggap diri
beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya. Ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Izinkan saya merubah kata ibadah seperti ini. Jikalau ada seorang menganggap dirinya pelayanan, tetapi tidak pernah mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah pelayanannya. Simpel ya. Atau saya coba rubah lagi ayat firman ini. Jikalau ada seorang yang menganggap dirinya menyembah Tuhan lewat pekerjaannya, lewat bisnisnya, atau menjadi apapun juga, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah semua pekerjaannya, bisnisnya, dan penyembahannya. Izinkan saya lebih mendetailkan maksudnya menjaga lidah itu apa. Saya pakai bahasa modernnya. Saudara sering dengar kata integritas. Sering ya. Banyak orang sering tahu. Oh ya tahu, saya sering dengar. Tapi nggak ngerti artinya. Oke, saya coba memberikan sebuah penjelasan yang lebih sederhana. Salah satunya menjaga lidah adalah menjaga integritasmu. Saya banyak ketemu teman-teman dan sahabat di pelayanan, di dunia pelayanan. Katanya hamba Tuhan, tapi tidak punya integritas. Dalam arti begini, mereka berkata, aku akan melakukan begini, aku akan melakukan begitu. Tetapi praktek di lapangannya selalu bertolak belakang. Itu tidak punya integritas. Oke? Contoh integritas yang lebih sederhana. Satu kali saya janji dengan seseorang untuk datang ke rumahnya dia untuk mendoakan orang tuanya. Saya berkata, tapi saya nggak janji bisa nyampe di rumahmu jam berapa. Karena sebelum ke tempat orang itu, saya harus ada pelayanan di tempat orang lain. Saya mencoba mengukur kira-kira saya bisa nyampe ke tempatnya orang itu jam berapa. Ujungnya saya berkata, kalau tidak ada halangan, saya akan sampai ke tempatmu jam 4 sore. Doakan supaya nggak macet dan lain sebagainya. Dan satu dan dua hal, hari itu sesuai dengan janji saya untuk datang ke rumahnya untuk mendoakan orang tuanya jam 4 sore. Ternyata jam 4 sore saya baru selesai dari tempat yang satu, belum menuju ke tempatnya dia, itu butuh sekian jam. Dan hari itu, kota Surabaya hujan besar, banjir, dan macet. Luar biasa. Saya baru tahu Surabaya parahnya sampai segitu. Saya tinggal telepon, saya berkata, waduh, macet parah loh. Saya mengestimasikan, memperkirakan belum tentu jam 10 malam aku bisa nyampe loh di rumahmu. Akhirnya saudara itu berkata, enggak apa-apa.
saya tetap tungguin. Saudara, buat saya ya, akan jauh lebih gampang saya nggak usah lewati menembusi kemacetan kota Surabaya yang macetnya haleluya. Saya bisa berkata, gimana kalau besok aja? Ujungnya, hasil telepon saya dengan si A yang sudah saya janjikan mau datang ke rumahnya dia, saya menangkap ada sebuah kesan betapa orang ini sangat mengharapkan. Dan akhirnya malam itu menembusi kemacetan kota Surabaya dan beberapa titik banjir sambil kita berdoa. Akhirnya saya datang ke tempat itu. Kenapa saya harus memaksakan diri untuk datang? Pertama, karena saya sudah janji. Kedua, orang itu sangat mengharapkan. Saya tidak memberikan celah apapun untuk iblis menuntut hati nurani saya. Itu integritas. Integritas kelihatannya simpel. Tapi kalau kita tidak pernah menjunjung atau mengangkat atau menghargai integritas, nggak ada orang yang akan bisa respect kita. Salah satu poin menjaga lidah adalah dengan integritas kita. Kedua, makna integritas adalah tidak sembarangan juga menjelek-jelekan orang lain atau memfitnah orang lain. Makna menjaga lidah juga bisa berarti engkau tidak sembarangan atau menyebarkan hoaks atau menyampaikan sesuatu yang engkau belum cek kebenarannya. Mungkin lebih tepatnya gosip. Dan ini identik dengan para ibu-ibu rumah tangga yang gak ada kerjaan. Maafkan saya, tidak semua ibu-ibu rumah tangga begitu, yang suka gosip. Saya menemukan kok banyak pelayan-pelayan Tuhan juga yang suka gosip. Jaga lidah. Saya mempelajari ketiga kunci ini, 3 poin ini, kelihatannya sederhana. Tapi kalau kita mengerjakannya dengan sebuah ketulusan, itu akan menjaga kemurnian hati kita. Memang Kristus sudah mati di atas kayu salib untuk membayar akibat dosanya Adam itu. Tapi kita butuh jaga. Kita butuh punya sebuah komitmen. Kita butuh berjuang. Karena iblis masuk seringkali merusak dan memanipulasi hati kita. Kalau hati nurani kita sudah nggak murni, sumber nafas yang Tuhan hirupkan dan Tuhan tiupkan yang ada di sini sudah nggak murni. Kalau yang di sini sudah nggak murni, jangan berharap yang lain masih akan tetap murni. Ya, jangan berharap. Saya mau closing dengan sebuah apa ya? Sebuah kesaksian. Yang identik menjaga kemurnian supaya hati kita tidak memanipulasi diri kita sendiri dan kita dimanipulasi oleh orang lain dan kita memanipulasi orang lain. Kita punya kecenderungan untuk memanipulasi orang lain dan kita dimanipulasi oleh orang lain. Terus ditambah hati kita memanipulasi diri kita sendiri. Contohnya,
Saudara masih ingat kisah pengalaman Bileam, seorang nabi? Bileam itu seorang nabi loh. Tapi Bileam tidak pernah jujur dengan dirinya sendiri kalau dia cinta akan uang. Dan ujungnya Tuhan murka dengan Bileam. Karena ujungnya waktu dia pergi kepada Raja Balak, dan Raja Balak mengupah dia dengan sebuah persembahan yang besar untuk suruh Bileam mengutuki orang Israel. Salah satu contoh orang yang dimanipulasi oleh ketidakmurnian hatinya adalah Bileam. Kalau kita baca kisah Bileam, akhirnya ujungnya Bileam memang betul melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan suruhkan. Setelah berkali-kali gagal, berkali-kali gagal. 3 kali gagal. Tapi saudara tahu apa yang disarankan Bileam kepada Raja Balak? Saudara tahu demi mendapatkan uang dan upah, Bileam berkata, kamu tahu ini bangsa pilihan. Dia sudah diberkati oleh Allah Israel, dan apapun yang diberkati oleh Allah Israel, oleh Elohim akan tetap diberkati. Tapi ada satu cara untuk membuat bangsa itu akhirnya dan ujungnya dikutuk oleh Tuhan. Saudara tahu apa yang disarankan, apa nasihat Bileam? Bileam memberikan sebuah nasihat. Kirim wanita-wanitamu yang cantik-cantik dan perdayai para pria orang-orang Israel. Dan akhirnya ujungnya orang Israel berzina dengan orang Amalek. Dan ujungnya membuat orang Israel dihancurkan, dihabiskan oleh Tuhan sendiri. Gara-gara siapa? Bileam. Seorang nabi yang peka. Bileam. Kok bisa? Seorang nabi harusnya menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan dong. Maaf ya. Bileam memang nabi. Tapi nabi yang membiarkan hati nuraninya buta dan tuli. Karena dia mematikan dan membiarkan suara hati nuraninya mati. Dan ujungnya Bileam mati dengan bangsa Amalek. Kenapa? Baru tahun ini Tuhan berkata, sharingkan tentang manipulasi hati, seberapa yang kau bisa. Dunia sedang membutakan dan membuat tuli hati nurani kita. Banyak hamba-hamba Tuhan yang dimana suara hati nuraninya sudah tidak lagi bisa melihat kebenaran dan mendengar kebenaran. Ada cara untuk mengidentifikasi apakah suara hati nuranimu masih on, masih tetap celik, bisa melihat dan mendengar. Ada satu cara yang mudah, tapi bukan satu-satunya cara, tapi salah satu cara. Apakah kita masih bisa ditegur oleh orang? Apakah kita masih gampang dan mudah menerima masukan orang lain? Mungkin dari pemimpinmu, mungkin dari bosmu, mungkin ada orang-orang yang di atas yang Tuhan tahu.
Atau mungkin orang-orang yang di bawah, yang mungkin nggak selevel dengan engkau, apakah engkau masih bisa ditegur? Atau dikasih masukan? Atau apapun juga. Itu salah satu cara yang paling murah, yang paling gampang untuk mendeteksi apakah ini masih nyala, murni, tetap terjaga atau tidak. Ini fragile. Hati kita, suara hati nurani kita sangat fragile, sangat sensitif. Dia gampang, mudah sekali tergores. Makanya harus dikasih pelindung anti gores firman Tuhan. Serius. Soal Bileam, baru beberapa hari atau seminggu yang lalu, sekitar 10 hari lah kalau saya tarik mundur ke belakang. Tiba-tiba Roh Kudus itu berkata ada begitu banyak Bileam yang muncul. Artinya ada begitu banyak orang yang kelihatannya masih di pelayanan, yang masih beribadah dan mengikut Tuhan, tetapi nuraninya sudah tidak lagi bisa melihat dan mendengar. Karunia-Nya masih bekerja sampai hari ini. 10 hari yang lalu, waktu tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan, ada begitu banyak Bileam muncul. Saya nggak berani tanya, siapa mereka itu Tuhan? Saya cek hati saya. Yang pertama kali yang saya cek, saya. Hari ini, saya baru bisa siap share apa yang bisa saya bagikan, sekalipun nggak sempurna, tentang manipulasi hati. Itu salah satu. Masih banyak cara lagi yang dunia masukkan tentang manipulasi hati. Tentang pembelokan suara hati nurani yang begitu halus. Yang kesannya kelihatannya seperti sebuah kebenaran. Saya sungguh berdoa. Kita minta sama Tuhan. Sungguh-sungguh. Nggak gampang jaga hati. Nggak gampang. Kepopuleran, keterkenalan itu juga bisa tiba-tiba menyusup, mengiritasi, membuat luka, tergores suara hati kita. Makanya saya berkata fragile. Itu sebabnya Salomo berkata di Amsal 4:23, jaga dengan segala waspada. Karena untuk mempertahankan panggilan Tuhan yang murni, kita butuh jaga hati kita supaya tetap on the track ya Tuhan. Ada indikasi-indikasi ke depan, ada banyak hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan yang akan menukarkan imannya dengan sejumlah uang, dengan sejumlah posisi, dengan sejumlah kedudukan. Bahkan banyak orang ke depan
di akhir tahun ini, yang menukarkan imannya demi nyawanya sendiri. Itu sebabnya malam hari ini renungkan, nggak gampang. Tapi sambil berdoa, Roh Kudus tolong nyalakan. Buat menjadi sebuah alarm. Kunyah pelan-pelan, nggak usah dipaksa. Kalau nggak ngerti, udah nggak usah dipaksa. Tapi kalau Roh Kudus ingatkan lagi, renungkan kembali. Renungkan. Semalam hari ini, inilah topik sesi manipulasi hati yang bisa saya sampaikan. Saya sungguh berdoa, kita akan menemukan kebenarannya, dan setiap saudara akan mendapatkan pewahyuan yang lebih dalam lagi, yang dimana Roh Kudus akan singkap.